bagi Allah ala Gusti Rama Bapa Sang Hyang Widi itu kuasa, punya sifat kuasa. Kebalikannya Adam hutus wa anak mematalatul hawadis itu ya julihuri ta'atut ajzun. Jadi manusia itu bersifat apes, tak punya kuasa, tak punya kehendak, tak punya kemauan, tak punya keinginan. Lemah manusia itu, tak kuasa. Terus selama ini kan yang merasa punya rasa keinginan, ingin itu, ingin ini kan manusianya. Berarti manusianya merasa berkuasa daripada kuasanya Allah, dari kuasanya Sang Pencipta selama ini. Inilah akidah dan iman kita selama ini terbalik, dibolak-balikkan oleh iblis dan setan agar mudah iblis memasung tiap-tiap diri manusia di hatinya. Jadi di dalam sholat kita seolah-olah kuasa kita yang terjadi dalam sholat, kuasa kita yang terjadi dalam ibadah-ibadah kita, kuasa kita untuk mengabdi kepada Tuhan kita masing-masing selama ini di dalam tempat-tempat ibadah-ibadah kita masing-masing, agamanya masing-masing, seolah-olah kekuasaan manusianya, karena selama ini manusianya jadi iblis, jadi seolah-olah beda-beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nyatakanlah ketidakkuasaan diri kita di hati kita agar nyata kekuasaan Allah atas diri kita. Inilah yang dimaksud imannya para nabi dan imannya para rasul. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Inilah buktinya imannya para nabi dan para rasul dan iman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mencontoh imannya para nabi dan rasul, apakah mungkin kita menjadi golongan para nabi dan rasul? Apakah kita menjadi golongan aulia Allah? Ya jauhlah kita dari Allah, sesatlah perjalanan kita, diazablah kita kehidupan di dunia ini bersama Jahanam yang kita tempati selama ini bersama iblis dan setan yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita tak mampu kuasa apa-apa, maka nyatalah kuasanya uripe Allah bagi kita. Tapi jangan salah paham. Bila Anda sudah tahu bahwa hidup ini Allah, Anda jangan ngaku-ngaku jadi Allah. Itu yang salah paham, yang banyak menyesatkan manusia yang lagi belajar ilmu hakikat dan makrifat dewasa ini. Kebanyakan manusia memahami demikian. Bila urip ini, bila hidup ini Allah, oh berarti akulah Allahnya. Ini salah paham. Kenapa? Karena tidak punya gurunya, tidak ada yang membimbingnya, tak ada yang mengajarinya, tak mau berguru, tak mau datang kepada guru untuk mengungkapkan, untuk meyakinkan hatinya, tak mau berbaiat. Ya akhirnya belajar sendiri, akhirnya tambah sesat, ngaku-ngaku jadi Allah. Akhirnya syariat-syariat ditinggalkan, tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi. Kenapa? Karena sudah merasa jadi Allah. Masa Allah nyembah Allah, masa Allah sholat kepada Allah. Keimanan dan keyakinannya begitu, karena salah paham. Yang dimaksud di sini meninggalkan syariat itu bukan meninggalkan syariat-syariat agamanya, tapi yang ditinggalkan adalah manusiamu. Itu loh yang ditinggal, agar diri manusiamu tetap berdiri di dalam sifat muhalnya Allah yang tidak mampu apa-apa. Inilah yang dimaksud
Innamal a'malu binniyah, agar niatan semua apa yang kita amalkan agar bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifat yang ke-8 tadi apa? Wajud kita membaca bakhalawatul hawadisid yang mubinafsi wahdaniyat kudrat. Sifat yang ke-7 adalah kudrat. Maka ketika kita sudah tak merasa berkuasa lagi, maka nyatalah kudratillah. Kudratnya Allah, kekuasaan uripe Allah. Nyata sudah. Apa tanda-tandanya? Manusianya yang sudah nyata kudratillah, kekuasaan Allah, manusianya utuh, manusianya antang, manusianya enjoy saja, meskipun diolok-olok orang begini begitu, meskipun dihina orang begini begitu, dia tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dia sudah memasuki rahasia ilahinya. Karena dia tahu siapa semua ini yang berkuasa. Tapi kalau manusia yang salah paham, ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam hatinya, karena sudah merasa tahu bahwa hidup ini Allah, maka mereka akan selalu merendahkan manusia, selalu berdebat saja isinya, seolah-olah dia mencari pembenaran. Bahwa pahamnya lah yang paling benar. Ini masih salah dalam memahami uripe Allah, karena tidak punya guru, karena belajar sendiri dengan hawa nafsunya, maka salah paham di dalam memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan sifat Allah yang ke-8, iradah, kehendak. Jadi wajib kehendak itu hanya milik uripe Allah. Wajib kehendak itu kehendaknya Allah, Allah Bapa, Sang Yahwidi, Romo dan sebagainya. Bukan milik kehendak manusianya. Manusianya tidak ada kok punya kehendak. Manusianya tak berkuasa kok punya kehendak. Manusianya hanya ciptaan, hanya wayang, hanya makhluk kok punya kehendak. Badan-badan manusia ini hanyalah wayang diperjalankan kok punya kehendak. Ya kan salah. Karena selama ini kita ikut iman dan akidahnya setan dan iblis yang selalu menyombongkan diri kepada Allah, Tuhannya seluruh manusia. Kita selama ini sombong kepada yang menciptakan diri kita. Mohon maaf, minum dulu. Iradah, kehendak. Lawannya, sifat muhalnya adalah adam hudus wa anak mumathalatul hawadisi ihtiyazuli ghairi ta'addud ajzun karoha. Kehendak lawannya adalah lemah atau apes. Manusia itu zat yang lemah atau apes, tidak punya apa-apa. Tapi selama ini seolah-olah Allah lah yang kita apes-apeskan. Namun seolah-olah selama ini Allah lah yang kita lembah-lembahkan. Kitalah yang punya kehendak selama ini. Karena kita selama ini jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Beda dengan Tuhannya Nabi Isa. Beda dengan Tuhannya Nabi Ibrahim. Beda dengan Tuhannya Nabi Musa. Beda Tuhan dengan para Nabi dan Rasul kita selama ini. Kita selama ini mentuhankan iblis dan setan daripada mentuhankan Allah. Tapi para nabi, para rasul, para aulia Allah selalu mentuhankan Allahnya daripada dirinya di hatinya. Maka dari itu Allah, Tuhan selalu apes di dalam hati kita selama ini. Karena tidak terwujud kekuasaan Tuhan daripada kecuali wujud
kekuasaan dan kehendak hawa nafsu kita sendiri sajalah yang jadi Tuhan di dalamnya. Semoga bisa dipahami ya. Kelanjutannya sifat yang ke-9, ilmu. Wajib Allah itu mengetahui, berilmu. Jadi bagi manusia yang merasa berilmu, berarti manusianya ngaku jadi Allah ora kroso. Jadi bagaimanakah kita bisa melepaskan dari belenggu-belenggu, dari pasungan-pasungan iblis dan setan? Ya kita berdiri di dalam sifat wajib kita sendiri, yakni sifat muhalnya Allah. Maknanya kita berdiri di dalam sifatnya manusia atau mengutus anak mumatalatul hawadisi idiyajulihori ta'atut ajzun karha. Jahlun, sifat yang ke-9, kita merasa bodoh, tak punya ilmu apa-apa. Itulah hakikat diri manusia kita. Kalau kita merasa pintar, merasa pandai, merasa berilmu, berarti kita tak punya Tuhan kecuali mentuhankan iblis di hati kita. Karena kita selama ini menyerupai Allah, sombong kepada Allah, maka butalah mata hati kita selama ini. Jahlun kok ngaku berilmu, wayang kok ngaku jadi dalang, makhluk kok ngaku jadi kholik. Ya itulah kita selama ini, sehingga iblis dan setan mudah membelenggu, menjerat, memasung diri kita agar tak bisa pergi menuju Sang Pencipta. Akhirnya sholat di dalam pasungan, ibadahnya di dalam pasungan, kehidupannya di dalam pasungan, semuanya serba percuma dan sia-sia saja. Bagaimana bisa dihaturkan kepada Allah sementara kita selama ini tinggal di dalam ruang yang gelap gulita bersama iblis? Ya tidak bisa dong, logika kan? Berarti ibadah sholat yang kita lakukan selama ini dipersembahkan kepada siapa? Ya dipersembahkan kepada ruangan yang gelap itu, yakni dipersembahkan kepada iblis. Buktinya apa? Kita merasa bangga dengan sholat dan amal kita. Kita merasa mulia dengan sholat dan ilmu kita selama ini. Itulah bukti-bukti iblis yang terlaknat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sifat wajibnya Allah. Jadi untuk melepaskan kembali ke sifat yang ke-8 tadi, yakni untuk melepaskan ilmu-ilmu yang kita miliki agar kita terlepas dari belenggu jeratan pasungan iblis, maka nyatakanlah kebodohanmu di hatimu, maka nyatalah ilmunya Allah. Meneruskan sifatnya yang ke-10, wujud ditambah kok makhlukul hadis ya beberapa sifatnya tutut irodak, ilmu hayat sama sifat hayat yang nomor 11, wujud ditambah ke makhlukul hadis yang bersifatnya tutut ilmu hayat. Sifat yang ke-10 adalah sifat hayat, yakni urip. Jadi wajib bagi Allah ala Bapa Romo Sang Yang Widi Gusti itu urip, hidup. Wajib bagi Sang Pencipta itu hidup. Kembalikannya adalah al-maut, mautun, mati. Siapa yang punya sifat wajib mati? Manusia, ciptaan.
Selain Allah itu mati. Wajib kita berdiri di dalam kematian diri manusia kita, di hati kita, sehingga nyatalah uripe Allah. Jadi ketika kita tidak mau mati, ya kita tetap di dalam pasungan iblis dan setan selamanya sampai ajal menjemput. Kita takkan pernah bisa melepaskan dari pasungan-pasungan iblis dan setan itu. Bila sekarang kita tidak memberontak untuk melepaskan pasungan-pasungan itu. Jadi wajib kita berdiri di dalam hati kita, di dalam sifat wajib makhluk, yakni mati. Ketika kita sudah mati, maka nyatalah sang dalang yang memperjalankan wayang-wayang yang mati, apapun peran-perannya. Disitulah tempat kebahagiaan seluruh manusia. Bila manusianya yang merasa hidup, maka manusianya selamanya akan sengsara, merana, dan teradab di dalam kehidupannya. Karena selalu miskin dan miskin di dalamnya. Meskipun kelihatannya kaya raya, meskipun kelihatannya banyak uang, tetapi kekayaannya membuat hatinya miskin, gelisah, mikir dunia. Akhirnya miskin, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Akan tetapi manusia yang sudah tak merasa hidup lagi, ia akan selalu bahagia di dalam uripe Allah. Kenapa? Karena manusianya rela, ridho diperankan apa saja. Kaya, miskin, taat, maksiat, sudah tidak peduli. Kenapa? Karena manusianya sudah mati. Mana mungkin peduli? Tapi bila Allah yang memerankan, Allah tak bisa dikenai hukum. Karena Allah yang membuat dan yang menciptakan segala-galanya. Hukum Allah adalah hanya jais saja. Yosak karpe dewe. Kita akan menemukan itu ketika kita sudah mati. Kalau kita tidak rela, tidak ridho mati, ya tak akan pernah berjumpa dengan Allah. Karena untuk berjumpa dengan Allah itu hanya satu syarat, matio dahulu, matio dhisik, baru nyoto pangerane, baru nyoto Allah. Kalau kita berani mati di dalam hati kita, sudah tidak ngaku-ngakui bahwa hidup ini hidup kita, baru nyata Allah Allah Romo, Gusti, Bapa, dan Sang Yang Widi nyata di hati manusianya. Pada intinya uripe Allah sudah jumbeleger di dalam jiwa-jiwa manusia, yang mana manusianya sudah rela, sudah ridho mempersembahkan hidup dan badannya kepada yang menciptakannya. Namun bila kita belum rela dan ridho mempersembahkan kembali apa-apa yang bukan punya kita, maka kita akan disiksa dengan apa-apa yang kita akui sebagai milik kita. Maka semuanya akan menjadi fitnah di sisi Allah. Hidupnya fitnah, badannya fitnah, apapun yang dikerjakan semuanya serba fitnah, serba najis dan kotor. Selanjutnya sifat yang ke-11, yakni hayat, sama mendengar. Wajib bagi Allah Allah Gusti Bapa Romo Sang Yang Widi itu maha mendengar. Jadi wajib uripe Allah inilah yang bisa mendengar. Tanpa uripe Allah maka dengar tak ada. Tanpa uripe Allah maka wujud tidak ada. Jadi sifat uripe Allah hayat inilah puncak-puncaknya segala sifat zat asma af'alnya Allah.
Kalau tidak ada uripe Allah, ya tak akan ada sebutan zat sifat asma af'al. Kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak ada sebutan Allah, Allah, Bapa, Romo, Gusti, Sang Yang Widi, tidak akan ada. Semuanya bermula, berasal, berpancar dari uripe Allah. Jadi jangan permasalahkan lagi sebutan-sebutan di atas tadi. Kalau kita sudah tahu siapa sebenarnya yang berada, yang merahasiai sebutan-sebutan itu, maka semuanya akan lerem dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu hayat sama mendengar. Jadi selama ini kebalikannya sifat wajibnya Allah tuli. Jadi wajib kita berdiri di dalam sifat kesejatian diri kita yang tuli. Tidak bisa dengar apa-apa tanpa uripe Allah. Tapi kita selama ini merasa kita yang mendengar. Allahnya tuli. Manusianya yang maha mendengar, Allahnya tuli. Apa buktinya? Kita sering berdoa-doa kepada Allah. Ya Allah, aku ingin minta ini kesuksesan, keberhasilan cita-citaku, minta dunia, minta kekayaan. Seolah-olah Allah tuli, Anda minta-mintai. Yang mendengar hanya Anda, hanya diri kita saja selama ini. Allahnya tuli. Seolah-olah Allah tidak tahu apa yang ada di hati kita. Bila tanpa uripe Allah, maka apakah ada unek-unek di hati kita? Itu yang tidak pernah kita pahami selama ini. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kegelapan pasungan-pasungan iblis selama ini. Ibaratkan kita selama ini hidup di dalam penjara yang gelap gulita. Jadi di sini kami mengajak agar Anda memberontak, melawan iblis dan setan agar terbuka pasungan-pasungan itu, agar kita bisa keluar dari ruangan yang gelap ini menuju alam yang terang benderang, yakni uripe Allah. Maka setelah itu nyata semua, maka kembali terpasunglah iblis dan setan itu. Iblis dan setan akan kembali dipasung oleh Tuhannya ketika manusia kembali kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud ketika iblis, setan, jin, hawa nafsu dipasung, akan nyatalah bulan suci Ramadan. Ramadannya hati kapan? Ya setiap saat, tidak setahun sekali. Yang setahun sekali itu saja tidak pernah merasakan kebebasan, tidak pernah merasakan kemenangan dari iblis dan setan. Kenapa? Karena yang setahun sekali itu kita masih dipasung oleh iblis dan setan. Puasa, tapi di dalamnya tidak kembali kepada Allah, kembali kepada dunia dan makanan-makanan yang akan disantapnya nanti saat berbuka. Kita tidak pernah bisa berpuasa, kita takkan pernah bisa sholat, kita takkan pernah bisa ibadah dan apapun sebutannya itu ketika kita masih di dalam sangkar dan belenggunya pasungan iblis dan setan. Kita lanjutkan. Basor melihat, wajib bagi uripe Allah itu melihat, wajib bagi Sang Pencipta itu maha melihat. Melihat apapun, yang melihat semua ciptaannya ini, langit, bumi, tumbuhan, matahari, awan, bulan, lautan, hutan, gunung, mobil, manusia, hayawan, tumbuhan, dan sebagainya. Inilah bukti bahwa uripe Allah itu maha melihat. Kebalikannya, sifat muhalnya adalah buta. Manusialah yang buta, tak tahu apa-apa. Wong ndak ada, wong ndak urip, ya buta. Akan tetapi selama ini iman dan akidah kita ikut akidah dan imannya iblis, seolah-olah kita yang bisa melihat.
Allahnya buta. Seolah-olah kita lah yang bisa menyaksikan segala alam semesta ini. Bahkan seolah-olah kita yang tahu diri kita sendiri. Coba kita renungkan, coba kita hayati tanpa uripe Allah. Apakah kita tahu diri kita sendiri bahwa kita ini manusia, bahwa kita ini makhluk? Apakah kita tahu tanpa uripe Allah? Nah, jadi kita wajib berdiri di dalam sifat wajib diri kita, yakni yang bisu, yang tuli, yang buta, tidak bisa melihat apa-apa. Karena yang bisa melihat hanyalah uripe Allah. Kita lanjutkan yang terakhir, sifat kalam, maha bicara. Jadi seolah-olah Allah itu selama ini bagi kita bisu. Karena kita tidak mau berdiri di dalam sifat wajib kita yang bisu. Kita maunya selama ini berdiri di dalam sifat Allah yang maha bisa bicara. Karena iman dan akidah kita selama ini ikut iman dan akidahnya iblis yang sombong. Seolah-olah yang bisa bicara manusia. Allah rabi sopopo. Allah laisa kamislihi syai'un. Akhirnya sampai kapan ketemu Allahnya? Kalau kita jadi Allah terus, kalau kita terpasung oleh iblis dan setan, kapan kita bertemu dengan cahaya Tuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini mudah kita hayati, mudah kita pahami. Marilah kita pahami, kita hayati, sambung dengan latihan yang 3 menit agar nyata kepahaman. Kita praktekkan langsung selama 3 menit. Hancurkan dirimu, berdirilah dirimu di dalam kesejatianmu. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, semoga saya khususnya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah kita melepaskan diri dari pasungan-pasungan iblis dan setan, sehingga iblisnya akan terpasung dan tak bisa menggoda kita lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah gemakan selawat dzalimin daf'ul bala agar selalu kita terhindar dari zalim-zalimnya hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.